Selamat pagi teman-teman. Bersyukur hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dari rumah saja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa, kami mau beribadah kepada Engkau ya Bapa. Berkati pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini. Dan biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang harum yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau berkata bahwa kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
masih tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita sama-sama berkata bahwa hanya di dalam nama Tuhan saja hidup kita ini boleh berjalan. Firman perangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan, sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Firman perangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Saya undang kita semua untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah online. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini di hari Sabat-Mu kami diberi kesempatan, kesehatan, waktu untuk bersama-sama beribadah. Fokuskan hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Segala gangguan, segala hal yang ada di luar kami, biarlah kami boleh singkirkan dalam nama Yesus, supaya kami sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Supaya kami dapat berkat Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini kita akan berbicara tentang the only way yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12 saya akan bacakan. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sekali waktu seorang perawat muda sedang diajari oleh seorang dokter untuk bersama-sama berada di ruang operasi. Ketika dokter sudah selesai mengoperasi, perawat itu melaporkan kepada dokter bahwa mereka selama operasi menggunakan 12 lembar kain kasa. Tapi pada waktu dihitung ulang setelah operasi itu berlangsung, kain kasa yang ditemukan hanya ada 11. Lalu dengan kasar dokter itu berkata kepada perawat itu, sudah pokoknya saya mau jahit dan saya sudah keluarkan semua kain kasa dari tubuh pasien ini. Tetapi si perawat tadi saudara bersikeras. Dia katakan bahwa kain kasanya kurang satu. Tapi dokter itu juga ngotot. Dia ngabaikan, dia katakan enggak peduli, pokoknya dia mau selesaikan jahitannya dari operasi pasien itu. Lalu saudara tiba-tiba dengan mata yang sedikit berapi-api dan menyala-nyala si perawat itu berkata kepada dokter, dokter kamu tidak boleh melakukan hal itu. Itu akan sangat membahayakan nyawa pasien. Kira-kira apa respon dokter itu? Saudara, dokter itu tersenyum. Kemudian dia mengangkat kakinya satu, ya. Lalu kemudian dia katakan, ini loh, saya sengaja melemparkan kain kasa yang ke-12 ke bawah, ke kaki saya, untuk menguji kamu. Dan kamu dinyatakan lulus. Saudara, butuh keberanian besar loh, bagi seorang perawat untuk berani berargumentasi, menyatakan pernyataannya, menyatakan kebenaran kepada dokter yang adalah seniornya. Saudara, adegan yang kita baca dalam Kisah Rasul hari ini juga begitu. Ada sebuah keberanian yang lebih besar dibandingkan dengan perawat tadi kepada dokternya,
Yaitu Petrus berhadapan dengan para petinggi agama Yahudi dalam sebuah sidang. Bukan tempat biasa, tapi sebuah sidang di kota yang sangat suci, yaitu kota Yerusalem. Padahal kita tahu kan, sebelum kejadian ini dituliskan, kita tahu beberapa bulan sebelumnya, Petrus itu bukanlah orang yang berani seperti ini. Dia seorang penakut, dia orang yang mencari keamanan diri, sehingga dia rela menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, bahkan di hadapan seorang budak. Dan kalau kita lihat lagi mereview ke belakang bagaimana Petrus yang penakut ini kemudian dia ingin meninggalkan panggilannya sebagai murid Tuhan dan menjadi kembali seorang nelayan. Saudara bayangkan sekarang dia berada di sebuah pengadilan dikelilingi oleh para petinggi agama-agama yang luar biasa. Sebenarnya situasi ini seharusnya mengingatkan dia kembali akan trauma masa lalunya. Trauma di mana dia menyaksikan guru agungnya yaitu Yesus Kristus menghadapi pengadilan yang korup dan tidak adil dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi, termasuk Pontius Pilatus di dalamnya. Seharusnya menghadapi situasi yang sama yang pernah dia lihat dari Tuhannya, bukankah Petrus seharusnya menjadi takut? Dia menjadi gentar. Dia trauma karena seolah-olah film itu diputar kembali di hadapan dirinya. Tapi saudara-saudara kita melihat sesuatu yang berbanding terbalik. Petrus yang dulu beda dengan Petrus yang sekarang. Petrus sekarang memiliki keberanian untuk berkata-kata, untuk bertindak di hadapan para petinggi agama tanpa memikirkan resiko yang mungkin saja akan dia terima. Entah itu pengucilan, entah itu penyiksaan, atau bahkan sampai kematian. Jadi muncul pertanyaan dong dari sini. Dari mana muncul keberanian Alkitabiah seperti ini, saudara? Saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, keberanian ini berasal dari kuasa Kristus. Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus Kristus diperlakukan dengan sangat kejam oleh pengadilan Yahudi dan Romawi, bahkan sampai akhirnya kita tahu Yesus mati di Bukit Golgota disalibkan. Tapi faktanya saudara, Petrus menyaksikan dan murid-murid lain melihat bahwa pengadilan manusia yang sudah memvonis mati Yesus itu tidak bisa mencegah kuasa Allah untuk membangkitkan Kristus di antara orang mati. Hal ini menunjukkan bahwa God's power tak mungkin dikalahkan oleh man's power. Kuasa Allah, kekuatan Allah tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan manusia. Oleh karenanya sekarang ketika Petrus dan Yohanes berada di posisi pengadilan yang sama, mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan kuasa dunia yang sebenarnya tidak berdaya di hadapan Yesus Kristus. Meskipun yang berkumpul di pengadilan itu adalah orang-orang penting, orang-orang luar biasa. Disebutkan namanya Hanas, Kayafas, pembesar-pembesar, ada Yohanes di sana. Lalu kemudian keturunan imam besar berkumpul di sana, tetapi tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi gentar. Kenapa? Karena mereka mengenal dan mengalami bagaimana nama Yesus begitu berkuasa. Nama Yesus begitu berkuasa, mereka melihatnya ketika Petrus berkhotbah bagaimana nama Yesus yang membuat ribuan orang percaya kepada pemberitaannya. Dan bagaimana Petrus Yohanes menyaksikan dengan nama Yesus seorang lumpuh sejak lahir dapat disembuhkan secara total. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jikalau bukan ada kuasa dari nama Yesus yang bekerja di dalam dan melalui hidup mereka. Apalagi kalau lihat profil Petrus dan Yohanes, saudara, mereka cuma nelayan. Mereka bukan orang terpelajar yang memahami banyak hal dan bisa melakukan banyak perkara. Karena itu pengadilan itu mempertanyakan tentang otoritas dan kuasa yang mereka miliki untuk mengajar, untuk berkhotbah, termasuk melakukan perbuatan ajaib. Dan apa jawab Petrus? Petrus tegas dengan tegas mengatakan begini, semua berasal dari kuasa Kristus. Kristus yang mana? Yang telah kamu buat menderita, yang telah kamu siksa, yang telah kamu bunuh, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang bisa menyangkal kuasa itu ada?
Apalagi ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu saudara kemudian berada di dekat mereka, berdiri di samping mereka dan menjadi saksi hidup. Sungguh luar biasa kuasa daripada nama Kristus. Saudara, saya juga melihat keberanian yang sama dimiliki oleh seorang dalam perjanjian lama bernama Daud. Bagaimana Daud punya keyakinan yang kokoh tentang nama Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan dengan kuasa nama Tuhan yang dikenal dan diyakini oleh Daud, Daud mampu mengalahkan Goliat bukan dengan peralatan perangnya. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan. Hanya dengan ketepel dan sebuah batu yang diumbankan kepada Goliat dan akhirnya Goliat mati. Saudara, bukankah kita melihat di sini? Bukan karena kehebatan, kemampuan Daud, maka dia berani untuk menghadapi Goliat. Tetapi karena nama Tuhan yang dia yakini. Saudara-saudara, persekusi ataupun penyiksaan bahkan pembunuhan dalam sejarah kekristenan terhadap orang-orang Kristen bukanlah hal yang baru. Di sebuah lembaga misi bernama Open Doors memberikan peringkat-peringkat beberapa negara yang sering kali melakukan persekusi terhadap orang Kristen. Antaranya Korea Utara, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Yaman, Iran, India, dan termasuk negeri kita Indonesia. Masih segar bukan dalam ingatan kita peristiwa beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan berpuluh tahun lalu saudara beberapa kota di Indonesia yang gereja-gerejanya dibom dan membuat trauma-trauma tertentu bagi para korbannya. Apakah dengan fakta-fakta ini membuat kita diam? Membuat kita tidak berani lagi memberitakan Injil pada orang lain? Oh saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, bukan? Setia sampai akhir, menggenapi kehendak Bapa bagi penebusan manusia yang berdosa. Yesus rela mengalami semuanya agar kita memperoleh hidup kekal. Maka sekarang kita orang-orang yang sudah ditebusnya, tidak boleh lagi kita hidup bagi diri sendiri. Kita harus hidup bagi Dia dan sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini para rasul termasuk Petrus, dia menghidupi prinsip ini. Itu sebabnya meskipun mengalami persekusi, diperhadapkan pada sidang yang tidak adil, bahkan mungkin sampai meninggal dunia, para rasul ini tidak takut. Mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka tetap berjuang dengan kuasa nama Yesus sampai pada akhirnya. Bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian berani bersaksi bagi Kristus dalam kehidupan kita? Melalui perkataan, tutur kata, pemberitaan, dan hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan takut ditolak, apalagi dipersekusi, saudara. Karena iman kita jikalau itu kehendak Allah, tetaplah semangat melayani dan tetaplah memberitakan Injil. Karena kuasa nama Yesus beserta dengan kita. Yang kedua, saudara, keberanian mereka adalah karena ada kuasa Roh Kudus yang di dalam hidup mereka. Kita tahu sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Saudara, hal ini digenapi oleh Tuhan dalam Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atas umatnya, di mana kuasa ilahi inilah yang kemudian memberikan keberanian kepada para murid, kepada para rasul termasuk Petrus dan Yohanes untuk berbicara tentang Injil Kristus. Mereka berani berbicara bahkan ketika harus diperhadapkan pada pengadilan agama tadi itu. Mereka bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga ketika sidang itu melihat dengan mata kepala sendiri keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang tidak terpelajar, orang-orang biasa.
maka mereka dikatakan terheran-heranlah mereka. Saudara, para pemimpin agama menjadi makin heran karena ternyata para rasul ini bukan hanya bisa melakukan mujizat. Mereka juga tahu apa yang mereka katakan, tahu apa yang mereka yakini. Mereka menjadi begitu fasih berbicara di muka umum tentang Yesus. Tadinya mereka bungkam, tadinya mereka diam, tapi sekarang mereka berani menyampaikannya. Bahkan kepada ahli-ahli agama yang ada pada waktu itu. Mereka kaget? Ya, karena biasanya mereka itu membayangkan bahwa Tuhan itu berbicara melalui pemimpin-pemimpin agama. Tuhan itu berbicara melalui para elit-elit agama seperti imam besar. Tetapi sekarang mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpelajar ini untuk menyatakan kehendak Tuhan. Seringkali manusia itu berpikir begitu, saudara. Berpikir seseorang dipakai Tuhan adalah seseorang yang pengetahuannya banyak, berasal dari kaum elit agama, dari kalangan imam, dari kalangan ahli Taurat. Tapi kenyataannya kita lihat bahwa itu tidak terjadi. Ketika Yesus datang pun, begitu pun perlakuan mereka terhadap Yesus. Mereka melihatnya Yesus ini adalah seorang yang lahir dari seorang anak dara yang belum menikah waktu itu. Lalu Yesus ini cuma anak tukang kayu sehingga mereka memandangnya rendah. Demikian juga ketika Petrus, ketika Yohanes berbicara mereka pun memandang rendah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat titel tertentu. Mereka tidak melihat background yang luar biasa dari Petrus dan Yohanes. Tapi kita lihat dalam peristiwa Kisah Rasul inilah Tuhan bongkar kebenaran yang hakiki. Bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya bisa pakai siapa saja, bahkan nelayan yang tidak terpelajar sekalipun untuk menyatakan kuat kuasa Tuhan dan Injil Kristus yang menyelamatkan. Sedangkan sebaliknya, para imam keturunannya yang mengklaim dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, ternyata tidak dipakai Tuhan. Mereka tidak mau taat, tidak tunduk kepada Tuhan, Tuhan tidak pakai mereka. Para imam dan petinggi-petinggi ini kelompok yang terhormat tapi tidak punya kuasa dari Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga yang bisa mereka lakukan apa? Mereka nyinyir, mereka iri, mereka ingin membungkam, mereka ingin menfitnah orang-orang yang Tuhan pakai. Mereka sendiri tidak sanggup mengerjakan apapun. Kondisi seperti ini sebenarnya kasihan sekali, saudara. Orang yang seperti ini sangat kasihan. Kenapa? Tuhan tidak mengkonfirmasi pelayanan mereka dengan kuasa penyertaannya. Sehingga mereka hanya bisa mencari kambing hitam dan menyalahkan yang lainnya. Padahal mereka tidak belajar bahwa Tuhan sudah tidak suka kepada mereka. Karena mereka tidak mau taat dan tunduk pada firman Tuhan. Saudara, keberanian seperti Petrus dan Yohanes harus menjadi keberanian setiap orang percaya. Kita harus berani menghadapi sesuatu yang paling sulit sekalipun dalam hidup kita karena iman kepada Kristus. Kadang-kadang kesulitan, pencobaan, tekanan berat bisa membuat kita tidak lagi konsisten berdiri teguh dalam iman kita. Tapi percayalah, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus maka Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itulah yang akan menguatkan, memampukan, menggerakkan, menolong. Bahkan Roh Kudus akan membantu kita untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Karena itu jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah malu bersaksi untuk Yesus kepada orang-orang belum percaya. Keberanian bukan berarti tidak ada ujian, tidak ada tantangan. Melainkan kita berani karena ada penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan penyertaan ini bukan penyertaan sementara. Kalau kita baca Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan apa? Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Saudara, satu janji yang luar biasa dari Tuhan kita, bukan? Dunia dengan segala caranya akan berusaha menentang, akan berusaha menghambat, akan berusaha menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Tetapi kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk kita semangat, rindu,
digerakkan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Injil itu adalah hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Kita tahu tidak ada kuasa nama lain yang mampu menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal kecuali nama Yesus. Lihat ayat 12 ini saudara. Dikatakan oleh Petrus, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karenanya, mari kita berjuang dengan berani, berusaha dengan tekun, terus bersandar kepada kuasa Kristus dan kuasa Roh Kudus, supaya kita memberitakan Injil Kristus. Karena hanya ini the only way yang akan membuat kita datang kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, Robertson McQuilkin memberikan satu analogi yang baik. Dia katakan, bayangkan bahwa Anda bekerja sebagai seorang satpam rumah sakit yang bertugas di lantai 20. Saudara paling tahu lokasi tangga darurat yang denahnya sudah ditandai dengan jelas. Katakanlah kemudian rumah sakit itu terbakar, lantai 20 ke atas terbakar, lalu saudara harus menyelamatkan diri. Apakah ketika kita mau menyelamatkan diri, tepatkah kita kemudian mendiskusikan jalan aman yang kemudian selain melalui tangga darurat, atau kemungkinan kita memilih untuk terjun dari lantai 20? Saya rasa tidak. Kalau saudara jadi satpamnya, saudara tahu tempatnya, saudara tahu tangga daruratnya, maka saudara akan membuka pintu itu, akan menuntun orang-orang untuk ayo masuk ke tangga darurat, turun lewat tangga darurat, disitulah kita akan selamat. Saudara jadi satpamnya, pasti saudara akan suruh semua pasien melewati tangga darurat. Saudara tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga? Amin? Amin. Apakah saudara tahu bahwa penebusan Kristus, hanya penebusan Kristus sajalah yang membuat seseorang itu layak di hadapan Tuhan? Amin? Amin. Apakah saudara tahu bahwa semua manusia adalah telah jatuh dalam dosa dan membutuhkan Kristus? Amin, amin. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, saudara. Karena tidak ada jalan lain, maka Tuhan sekarang menganugerahkan kepada kita satu kepercayaan. Saudara sebagai remaja Kristen, saudara menunjukkan jalan itu. Saudara sebagai remaja Kristen, saudara tunjukkan kepada mereka, inilah satu-satunya jalan. Yaitu kamu harus terima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Disitulah engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kadang kita berpikir manusia di dunia ini hanya butuh makan, minum, wifi, games, butuh titel, butuh uang dan sebagainya. Betul, butuh. Tapi ingat, semua itu sementara. Ketika kita selesai di dunia, kita tidak akan bawa apapun juga, bukan? Sepeser pun uang kita tidak akan bawa. Baju ini pun yang kita pakai kita tidak akan bawa. Dan kalau kita sudah meninggalkan dunia ini dan berhadapan dengan Tuhan, apa yang akan kita katakan kepada Tuhan? Bekal untuk kita berhadapan dengan Tuhan adalah iman kepada Kristus. Oleh karena itu beritakanlah Injil, beritahukanlah kawan-kawanmu bahwa engkau butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Jikalau hari ini engkau masih melihat ada banyak kawan-kawanmu yang belum percaya, ada banyak kawan-kawanmu main game di sekolah yang belum mengenal Yesus, inilah saatnya engkau mendoakan mereka. Inilah saatnya engkau menceritakan kepada mereka. Inilah saatnya engkau bersaksi tentang Kristus kepada mereka. Jangan egois. Jangan hanya kita berpikir yang penting saya sudah punya jaminan keselamatan. Yang penting saya sudah percaya Kristus. Orang lain mau percaya nggak percaya itu urusan mereka. Tidak.
Tuhan menyatakan firman hari ini supaya engkau dan saya menjadi saksinya. Supaya kalian semua menjadi pemberita-pemberitanya. Ingatlah, Yesus the only way. Oleh karena itu tunjukkan jalan itu kepada teman-teman kita. Kepada keluarga kita. Kepada orang-orang kita kenal. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya taat, tunduk kepada firman Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama mau menyanyikan bahwa bukti kebenaran itu ada di tangan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk teman kami Selena yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Selena dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kepandaian ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemilihan pengurus baru yang akan segera diadakan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati proses ini supaya dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir ya Bapa.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan Komisi Remaja Eklesia dan Jemaat GKA Agape ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan iman dan kerohanian yang makin serupa dengan Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk remaja ibadah secara Zoom ya Bapa. Berkati supaya rencana ini boleh dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh segera pulihkan pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan Yesus juga berikan keamanan serta pulihkan Indonesia kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.